Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatuz Zahro dengan nomor NIM 31522000027, Fakultas Agama Islam, Prodi Tarbiyah. Video kali ini kita akan sama-sama belajar apa aja sih standar baik buruk menurut ajaran akhlak, moral, dan etika. Sejatinya, pada diri manusia itu terdapat dua potensi sifat, yaitu baik dan buruk. Kira-kira apa sih pengertian baik dan buruk? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian baik. Baik secara bahasa dikatakan dalam bahasa Arab dengan istilah khair, dan mengatakan bahwa yang disebut baik itu adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Dan baik juga merupakan sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan dan memberikan kepuasan. Sedangkan buruk yang di dalam bahasa Arab dikatakan dengan istilah syarr, diartikan dengan sesuatu yang tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, kurang dalam nilai, dan perbuatannya bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Baik teman-teman, kira-kira apa aja sih yang dimaksud dengan akhlak, moral, dan etika? Yang pertama yaitu akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Pengertian moral. Menurut Imam Al-Ghazali, menyebutkan bahwa moral sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan atau ketentuan Allah yang maha universal. Dan menurut pandangan Islam, kriteria moral dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memandang martabat manusia, dan yang kedua mendekatkan manusia kepada Allah. Dan untuk etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adab. Dalam ajaran Islam, etika bersifat teosentrik, yaitu berkisar sekitar Tuhan. Dalam etika Islam, yaitu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal-amal soleh, dan dosa dengan pahala, atau siksa dengan surga atau neraka. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu pengertian akhlak, moral, dan etika, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam akhlak yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akhlak baik dan yang kedua ada akhlak buruk. Ada beberapa contoh mengenai akhlak baik. Yang pertama adalah at-taqwa. At-taqwa ini melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada as-siddiq atau benar, yaitu mengabar sesuatu berdasarkan realita. Selanjutnya ada al-fat, yang merupakan sifat untuk mencegah orang daripada perbuatan haram dan kehinaan syahwat serta iffah. Dan yang terakhir ada al-muru'ah atau marwah, yang merupakan sifat mengajak seseorang untuk berjalan dengan kemuliaan akhlak dan kebagusan sifat. Akhlak yang kedua merupakan akhlak buruk, dan ini merupakan beberapa contoh dari akhlak yang buruk. Yang pertama ada al-kizib atau dusta. Yang kedua ada al-hibbu atau licik. Yang ketiga ada al-hasad atau dengki. Dan yang keempat ada al-ghibah, yang merupakan sesuatu yang dibencikan saudaramu yang diibahkan walaupun di depannya. Atau secara umum istilah ini disebut dengan istilah ghibah. Nah, selanjutnya ada aliran untuk menentukan standar baik dan buruknya sesuatu. Yang pertama ada aliran idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat melalui panca indera, karena semua sesuatu yang tampak melalui panca indera hanya kepalsuan belaka dan bukan sesuatu yang sebenarnya. Yang kedua ada aliran naturalisme. Aliran ini memandang bahwa untuk menilai sesuatu yang baik dan buruk dapat dipengaruhi oleh pembawaan manusia sejak lahir ke dunia. Dan yang ketiga yaitu aliran hedonisme.
Hedonisme merupakan akhlak filsafat yang berakar dari pemikiran filsafat Yunani. Menurut aliran ini, sesuatu yang dikategorikan baik adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan nafsu biologis. Sedangkan sesuatu yang buruk merupakan sesuatu yang tidak memberikan nafsu biologis. Dan yang keempat, ada aliran teologi Islam, yaitu ada aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aliran Tasawuf. Dan yang terakhir dari pembahasan ini adalah tentang sumber ajaran akhlak. Nah, teman-teman, sebagai suatu hal yang penting, maka akhlak harus memiliki sumber ajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman, ataupun patokan yang digunakan sebagai tolak ukur dari baik dan buruknya akhlak. Apa sajakah sumber ajaran akhlak tersebut? Nah, sumber yang digunakan sebagai sumber ajaran akhlak ada dua, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menempati posisi pertama dan utama sebagai acuan untuk mengukur bagaimana akhlak manusia. Dan hadis menempati posisi ajaran yang kedua. Hadis sebagai sumber ajaran akhlak dijadikan sebagai pedoman atau penuntut agar manusia dapat memiliki akhlak yang mulia. Hadis sendiri diartikan sebagai segala perbuatan, pernyataan, pengalaman, dan segala hal ihwal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulnya dengan membawa beberapa misi yang salah satu diantaranya ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abdullah haddatsana An Abi Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ijlah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itstu liutimma makarimal akhlaq, yang artinya dari Abdullah menceritakan, dari Sa'id bin Mansur berkata, menceritakan Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Ijlah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, seperti apakah akhlak Rasulullah itu? Berdasarkan sebuah cerita di mana pernah ada seorang sahabat yang bertanya mengenai bagaimana sesungguhnya akhlak Nabi itu. Kemudian hal itu dijawablah oleh Siti Aisyah bahwa akhlak Rasulullah SAW itu merupakan Al-Quran. Hendaknya kita sebagai umatnya harus meneladaninya. Akhlak yang mulia dapat menjadikan hidup kita merasa lebih bahagia, sebab kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, yang bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk ciptaan lainnya dengan baik. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, yaitu takwa pada Allah dan juga berakhlak yang baik. Beliau ditanya juga mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan seseorang masuk ke dalam neraka yaitu mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis yang pernah disebutkan, maka dapat kita ketahui bahwa dengan berakhlak mulia kita bisa masuk surga. Adapun bagi kita yang masih merasa kurang berakhlak mulia, maka ada beberapa cara memperbaiki akhlak menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu membenarkan akidah, mengkokohkan iman, membaca Al-Quran, rajin ibadah, meneladani akhlak Rasulullah, dan mengingat akhirat. Demikianlah penyampaian materi mengenai standar baik dan buruk menurut ajaran akhlak, etika, dan juga moral.